Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan? Sirekap terbongkar pemilu bisa ambiar. Ya itulah sebuah tulisan yang cukup menarik begitu kan. Benar, Sirekap terbongkar pemilu bisa ambiar. Karena Roy Suryo seperti yang lain sudah membongkar habis-habisan bagaimana Sirekap begitu kan. Maka saya berpandangan bahwa kalau memang Sirekap sudah terbongkar, semuanya terbongkar, maka bisa saja ini bisa diskualifikasi begitu kan ya seorang ya bisa saja seorang Gibran. Karena apa? Karena hak angket sedang bergulir ya, sengketa di MK sedang bergulir dan sebagainya. Ini sampai-sampai saya katakan bahwa wah ini semakin seru ini begitu. Maka teman-teman dimanapun kita berada, mari kawal pemilu ini dengan baik, dengan jujur. Ini bukan soal tentang siapa yang menang, soal siapa yang kalah dan sebagainya begitu kan. Tapi soal marwah demokrasi ya, para dosen, para mahasiswa sekarang ini banyak yang turun ke jalan ya demi demokrasi ya seperti itu. Ini. Bahkan ada yang banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan, wah ini gimana kalau ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan kecurangan yang ada katanya begitu kan. KPU, Sirekap KPU sudah terbongkar, kenapa KPU begitu santai-santai aja mereka katanya begitu ya. Maka dengan adanya situasi politik yang tidak menentu bagi Anies Baswedan dan Pak Ganjar ya mereka menuntut hak angket ya tetap bergulir di situ sebagai bentuk bahwa yang terjadi selama ini lihat saja begitu kan masyarakat ya akademisi ya mulai dari dosen semua akan menyerukan ya pengadilan rakyat harus ada pengadilan rakyat katanya sebagai bentuk bahwa dengan adanya mulainya timbul dugaan-dugaan kecurangan ini katanya dari KPU banyak pro dan kontra di situ begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, mulai dari masyarakat semuanya begitu turun ke jalan demi marwah sebagai seorang demokrasi begitu kan. Jadi saya kira inilah yang harus kita amati, yang harus kita perdebatkan begitu kan. Hati-hati, entar diculik katanya. Cari cara agar tidak ada yang keluar dari lingkaran dan saling mengawasi satu sama lain. Nah itu penting bagi kita begitu kan. Bagaimana nuansa-nuansa sekarang ini yang kita amati kalau memang Sirekap sudah ada yang kemudian sudah terbongkar lantas bagaimana ke depan begitu kan ya sebagai bangsa kita demokrasi kita begitu kan apakah terus-menerus seperti ini. Nah itu yang menjadi catatan penting kepada kita ya setidaknya kita itu adalah mengawal KPU di berbagai apapun begitu kan ya sekarang kita lihat saja ya sudah tertangkap bahasa sebenarnya yang dulunya mengatakan terkait dengan Sirekap yang ada di Cina, klutnya di situ begitu kan. Ini lantas bagaimana sekarang ini? Banyak pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan ini dibongkar habis-habisan dari dari masyarakat ya, terus kemudian dari pengamat dan sebagainya begitu. Jika hak angket ini dilakukan atau dilaksanakan itu akan menjadi pengadilan luar biasa. Targetnya cukup ke Jokowi katanya. Andai orang-orang KPU diisi orang-orang seperti Bu Husnul, maka dia akan jujur dan adil katanya begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa tuntutan-tuntutan dari masyarakat semuanya begitu ya sudah terbongkar sana sini. Lihat saja begitu kan. Apakah nanti KPU ini langgar aturan atau apa begitu kan. Jadi kita tunggu saja. Tunggu dari sengketa, tunggu dari hak angket. Ya mereka tetap bergulir. Tanggal 20 akan ada pengumuman siapa yang menang hasil dari KPU itu sendiri. Ya, semoga teman-teman bisa mengawal dan bisa menyaksikan bersama di situ ya terkait dengan ada nuansa-nuansa yang kemudian sekarang ini begitu yang dianggap salah satunya yang menjadi krusial itu adalah KPU dan sebagainya begitu kan ya dan itu sudah diakui KPU sudah mengakui tekan kontrak dengan Alibaba begitu di Cina untuk cloud Sirekap pemilu di 2024 ya sudah kelihatan kan jadi sekarang ini ya masyarakat bisa menilai siapapun bisa menilai begitu kan ya dalam konteks demokrasi begitu karena kita itu kapan mau maju bangsa kita kalau toh pada akhirnya itu aja begitu. Sirekap terbongkar pemilu bisa ambiar.
Ini tulisan dari Roy Suryo, ini sangat menarik begitu kan. Saat tulisan itu dibuat ya pada hari Rabu sudah seminggu ya, tampilan Sirekap ya blackout, tidak berisi data rinci hasil rekap maupun grafik sebagaimana yang dijanjikan seharusnya oleh sistem yang berharga miliaran rupiah uang rakyat tersebut. Kini Sirekap tak ubahnya hanya seperti Google Form ya, yang biasanya hanya menampilkan data pasif berupa foto hasil capture hasil yang diunggah oleh KPPS. Yang memalukan ya, bahkan ya teramat sangat amat memalukan, karena seharusnya situs IT ya dari KPU yang menjadi kebanggaan nasional ya, berbiaya mahal tersebut seharusnya bisa menampilkan kecanggihan teknologi karya anak bangsa. Tapi pada akhirnya sekarang ludes begitunya. Bagaimana tidak, MOU yang awalnya bertujuan sangat mulia dan saya pun percaya sampai dengan sekarang, insya Allah kepercayaan ini tidak ada dikhianati oleh keadaan. Ya, bahkan secara institusi ETB tidak terlibat, namun memang ada oknum ya, baik di dalam ETB maupun KPU yang memberikan peluang menjadi kemungkinan kasus-kasus yang sebelumnya terjadi dengan memberi peluang ya, backdoor secara teknis dan Sirekap yang membuatnya disalahgunakan. Bahkan saya tidak perlu lagi mengulangi di sini berapa banyak kebodohan atau kegonyolan yang sudah terjadi di Sirekap selama ini. Mulai dari OCR, ya, optical character, ya, recognizer, terus kemudian dari algoritma di situ katanya begitu kan. Bahkan di sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Yakin dengan KPU Kantor Komisi ya Informasi Pusat KIP Jakarta diakui fakta yang selama ini ditutup-tutupi kan. Sudah jelas di situ begitu. Hal ini sekaligus terjawab sudah kebohongan yang selama ini dikatakan oleh komisioner KPU ya, BI atau Ketua KPUH ya, beberapa waktu silam yang saat itu tidak mau mengakui bahwa Sirekap menggunakan cloud milik asing ya, Aliyun Caption Ltd Alibaba. Dia tidak mengakui di situ begitu kan. Lantas kalau sudah terbongkar mereka mengakui begitu. Jadi saya rasa inilah banyak perdebatan sekarang ini yang kemudian menurut saya pribadi solusi utamanya lah harus diaudit secara forensik begitu kan, biar tidak terjadi lagi ke depan ya. Karena apa? Karena kita nanti akan menghadapi pilkada begitu kan ya, menghadapi pilkada dan sebagainya. Maka disinilah yang seharusnya menurut saya pribadi itu ya apa namanya audit forensik begitu, biar ketahuan siapa di dalamnya, yang mengoperasionalkan siapa begitu kan, yang bermain itu siapa kan pasti ketahuan itu. Maka walaupun KPU secara tidak langsung tidak tahu terhadap sistem ini, setidaknya kan kalau mulai audit ya boleh-boleh aja kan begitu logikanya. Ya mintalah nanti ya ke MK, terus minta kepada apa namanya konstitusi kita begitu kan, terkait dengan adanya mulai dari hak angket, mulai dari apa namanya sengketa, mulai dari apa namanya audit secara forensik ya, kita minta di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya kalau dengan tujuan yang baik dia demi bangsa dan kita, maka tidak boleh begitu kan ya. Justru orang-orang yang tidak boleh di situ justru dipertanyakan begitu kan ya. Jadi ayolah kita kawal pemilu ini dengan baik ya, tanpa ada kebohongan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.